rumus-rumus dasar yang ada di Microsoft Excel yang wajib untuk sobat belajar ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi bersama saya Yogi. Kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel khusus untuk pemula. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar yaitu tentang rumus-rumus dasar yang ada di Microsoft Excel yang wajib untuk sobat belajar ketahui. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat data ya, sudah ada tulisan dan juga angkanya agar lebih menarik dan juga ada data yang akan kita proses nantinya. Nah, di sini kita akan belajar dasar-dasar rumus yang nantinya akan sering dan pasti akan sering sobat belajar gunakan ya tentunya, karena ini merupakan dasar-dasar rumus. Yang pertama, misalkan di sini saya sudah menyajikan data ya. Misalkan sobat belajar ingin menjumlahkan atau menambah. Nah, caranya sebelum sobat belajar menuliskan rumusnya, perlu diketahui bahwa setiap kita ingin memasukkan rumusnya, apapun rumusnya itu, maka kita harus mengawali menuliskan tanda sama dengan seperti ini. Jadi mau kita membuat rumus apapun itu pasti harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Ya, jadi jangan lupa ya sobat belajar, setelah sama dengan sudah kita tulis seperti ini, baru kita memasukkan rumus yang akan kita gunakan. Contoh, misalkan kali ini kita akan menjumlahkan atau menambahkan. Kita cari sel mana yang ingin kita tambahkan. Misalkan saya mau menambahkan harga mata pelajaran bahasa Indonesia ini, saya klik saja, maka di sini akan muncul yang berwarna biru E4 ini. Kemudian kalau ingin menambahkan, maka simbolnya adalah plus seperti ini. Kemudian mau menambahkan yang mana gitu. Saya mau menambahkan dengan mapel IPS misalkan. Maka saya klik harga mapel IPS ini. Nah, maka akan muncul E6 yang berwarna merah ini. Kemudian jika sudah, kita klik enter, maka hasilnya bisa kita ketahui secara otomatis dan cepat ya sobat belajar. Nah, hebatnya di Microsoft Excel ini, mereka kalau kita misalkan mau membuat edit atau melakukan perubahan data, maka kita tidak perlu mengganti semuanya. Jadi misalkan saya ingin mengedit harganya misalkan ya, maka hasilnya ini nanti pun juga akan berubah secara otomatis gitu. Misalkan contoh, saya mau mengubah harga mapel bahasa Indonesia ini menjadi harga 4.000 misalkan. Nah, saya enter. Nah, maka harga yang ada di sini, harga juga akan berubah secara otomatis mengikuti apa yang kita edit di sini. Nah, hebatnya di Excel seperti itu. Jadi kita nggak perlu mengedit semua item ya. Jadi kita hanya mengedit satu kali, maka hasilnya nanti juga akan mengikuti apa yang kita edit gitu ya. Oke, berikutnya kita tadi sudah penjumlahan ya. Kita membahas tentang pengurangan. Bagaimana cara pengurangannya? Nah, caranya yaitu adalah jangan lupa kita klik sama dengan dulu. Kemudian kita cari sel yang mau kita kurangi. Misalkan saya klik mapel PPKN ini, harga mapel PPKN ini. Kemudian untuk pengurangan itu simbolnya adalah min seperti ini. Ingin mengurangi dengan yang mana? Misalkan saya klik ini harga mapel bahasa Indonesia, saya klik. Nah, jika sudah, kita klik enter. Ini untuk pengurangan ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan atau tambah, kemudian pengurangan. Berikutnya bagaimana cara untuk mengalihkan. Cara untuk mengalihkan yang pertama ketik dulu sama dengan seperti ini. Kemudian kita klik sel yang ingin kita kalikan. Misalkan saya mau mengalihkan harga mapel bahasa Indonesia ini, saya klik. Saya ingin mengalihkan dengan kelas, berarti tanda kali itu adalah, kalau di Microsoft Excel itu simbolnya adalah tanda timbang seperti ini. Kemudian saya mau mengalihkan dengan kelas ini, saya klik. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Berikutnya adalah pembagian.
sama dengan dulu, kemudian kliknya. Untuk pembagian itu simbolnya adalah garis miring seperti ini. Kemudian misalkan kita mau membagi ini 4, kita klik enter. Nah sobat, kita sudah belajar apa tadi? Kita sudah belajar penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah berikutnya adalah kita juga akan belajar tentang rumus-rumus dasar Excel yang tidak kalah pentingnya, yang tentu ini nanti akan sering sobat belajar gunakan ketika menggunakan Microsoft Excel. Nah, apa itu? Nah, di sini misalkan kita mau mencari harga tertinggi, misalkan ya. Ini harga tertinggi, atau misalkan mau mencari nilai tertinggi ya. Misalkan untuk siswa mencari nilai tertinggi atau mencari nilai terendah, itu sama saja. Di sini kebetulan kita ingin mencari harga tertinggi. Rumusnya adalah klik sama dengan dulu. Rumusnya adalah kita tuliskan max seperti ini. Kita buka kurung, kita masukkan data yang ingin kita proses. Misalkan kita mau mencari data tertinggi yang mana gitu. Di sini kan harga ya, berarti harga tertinggi. Jadi kita klik yang harga ini, kemudian kita tahan dan geser ke bawah seperti ini. Jika sudah, jangan lupa klik tutup kurung, kita tambahkan tutup kurung, klik enter. Nah, maka akan muncul harga tingginya. Nah, berikutnya untuk mencari harga terendah, kita klik sama dengan, kemudian untuk mencari data terendah, kita klik min seperti ini, kemudian buka kurung, kita blok harganya, kita geser ke bawah, kurung, kita klik enter. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencari jumlah total harga. Ini berarti jumlah total keseluruhan harganya ya. Caranya sama dengan untuk mencari jumlah total, kita pakai rumus sum seperti ini. Kemudian buka kurung, yang ingin kita cari adalah total harga. Jadi kita klik yang harganya, kemudian kita blok ke bawah. Jika sudah, jangan lupa tutup kurung, klik enter. Nah, maka kita akan mengetahui jumlah seluruh total harganya. Seperti itu ya sobat belajar. Berikutnya adalah kita akan mencari banyaknya buku mapel. Nah, perlu diketahui ya sobat belajar, kalau ini nanti kita akan mencari banyaknya data. Tapi kalau yang atasnya ini mencari jumlah total harga. Tapi kalau yang bawahnya ini kita mencari banyaknya data. Yang ada di sel kita ini sebenarnya berapa sih datanya gitu, jumlah datanya itu ya. Ini kalau misalkan data kita sedikit seperti ini, kita nggak apa-apa, kita mencari manual, kita ngitung ada 1, 2, 3, 4, oh ini ada 5 data misalkan. Itu kalau data kita sedikit gitu. Tapi kalau data kita misalkan ada ribuan atau ada ratusan, kita nggak mungkin mencari manual, itu akan menghabiskan waktu ya. Maka kita bisa mensiasati dengan menggunakan rumus Excel gitu ya. Kita bisa mengetahui banyaknya data kita itu ada berapa gitu. Nah caranya, kita klik sama dengan dulu, konta gitu ya, count A atau konta gitu ya. Kenapa kita pakai konta? Agar nanti ketika data kita baik itu angka ataupun tulisan, maka tetap dapat teridentifikasi secara otomatis ya. Soalnya kalau nanti kita pakai count saja, hanya bisa mengidentifikasi untuk data-data yang bersifat angka. Kalau data kita bersifat tulisan, maka dia tidak bisa mengidentifikasi. Agar nanti rumus kita bisa berjalan efektif, maka kita pakai yang counter saja. Kalau kita pakai counter seperti ini, maka kalau data kita itu angka ataupun tulisan, maka rumus kita tetap aman gitu ya. Kemudian jangan lupa kita klik buka kurung, kita blok di sini. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini 5 ya. Berarti di sini ada 5 data. Berarti di sini kita mempunyai 5 data gitu ya. Berikutnya kita akan mencari rata-rata ya. Kalau mencari rata-rata, rumusnya adalah kita klik sama dengan dulu. Kemudian kita klik atau tuliskan average seperti ini. Kemudian kurung buka, kemudian kita blok rata-rata harganya ya. Ini kalau ini kan kita mau mencari rata-rata harga, jadi kita klik yang bagian harga ini, kemudian kita geser ke bawah,
Kalau sudah, jangan lupa tutup kurung, kita enter. Nah, maka kita mengetahui rata-rata harga bukunya. Nah, sobat, kita sudah belajar banyak hal ya kali ini, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian mencari data tertinggi atau terendah, kemudian total, kemudian banyaknya data, dan juga mencari rata-rata. Nah, Sobat Belajar, itulah rumus-rumus dasar yang harus Sobat Belajar ketahui ketika ingin menggunakan Microsoft Excel. Yang tentu, itu nanti akan sangat berguna dan akan sering Sobat Belajar gunakan untuk bekerja di Microsoft Excel, ya, membantu pekerjaan Sobat Belajar menjadi lebih efektif dan cepat. Mungkin seperti itu dulu Sobat Belajar untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Belajar semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.